misalnya, kalau mampu. Maka Anda akan temukan bahwa Al-Quran sangat berbeda dan jauh dari sifat-sifat karya manusia. Ya, saya beri contoh sederhana begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar dari teman apabila seorang istri ditinggal oleh suaminya sudah lebih dari 3 tahun, otomatis jatuh talak. Apakah itu benar Ustaz? Belum tentu benar. Dan juga bisa jadi tidak salah. Nah, ini bergantung kepada akad yang berlangsung saat ia menikah. Apakah di situ dibacakan, disetujui sigat taklik atau tidak. Jadi ada sigat ta'liq, ya, pernyataan dari pihak suami ketika akad itu terjadi. Dia biasanya di ujung buku nikah itu disebutkan, kalau saya berlaku begini-begini kepada istri, atau saya meninggalkannya selama sekian tahun tanpa memberikan nafkah, tanpa memberi kabar, maka jatuh talak saya kepadanya. Nah, kalau diikat dengan itu, ta'liq itu diikat, allaqa yu'alliqu, diikat. Jadi kaitkan dengan sesuatu. Di sahnya pernikahan itu diikat dengan sebuah syarat, ikatan tertentu yang kalau ini kemudian terjadi, maka jatuh beban hukum yang lainnya. Nah, maka kalau seseorang mengucapkan itu, maka jatuhlah beban itu dalam rumah tangga dia. Kalau ditinggalkan selama misal 2 tahun, disebutkan di sigat ta'liq, tanpa kabar, tanpa nafkah, jatuh talaknya, jatuh pada saat itu. Ya, tinggal tunggu 3 kali masa sucinya. Kalau tidak ada berita misalnya dan tidak ada komunikasi pula, dicari tidak ketemu, disampaikan tidak ada berita dan sebagainya, maka di situ si perempuannya kemudian telah bebas dari masa dia menunggu dan dia bisa dinikahi atau menikah dengan pria yang lain, ya tentunya dengan cara-cara yang dibenarkan. Tapi kalau tidak ada sigat ta'liq itu, atau misalnya berlangsungnya itu bukan karena sebab yang tertuliskan di sigat ta'liq, ya bukan karena disengaja ada tugas tertentu belum tersambung, maka itu tidak otomatis jatuh. Ya, wallahu taala a'lam bis-shawab. Kemudian kita lihat yang selanjutnya. Apakah Quran itu benar-benar 100% firman Allah Subhanahu wa taala? Ya. 100%. Bahkan kalau ada 1000%, 1000%. Kalau ada 10.000%, 10.000%. Sempurna. Tidak ada cacat di dalamnya. Bahkan Allah tegas membuka Al-Quran dengan menyatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Al-Quran itu nggak ada keraguan. Kita nggak bisa nuduh bahwa itu bukan firman Allah. Dzalika, dzanya dari hadza, ini Al-Quran, ya, yang sempurna ini, lamnya bu'di, kafnya kaful khitab, menunjuk pada orang kedua. Hei, tidak seperti yang kamu bayangkan. Quran ini jauh dari apa yang kamu bayangkan. Kamu imajinasikan. Dia bersumber dari zat yang sangat jauh dari jangkauan kita. Itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda tak percaya, silahkan gali isinya, buat semisalnya, kalau mampu. Maka Anda akan temukan bahwa Al-Quran sangat berbeda dan jauh dari sifat-sifat karya manusia. Ya, saya beri contoh sederhana begini. Sifat karya manusia, baik tulisan, buku, atau apapun jenisnya, itu umumnya akan melahirkan kebosanan jika Anda terus-terusan berinteraksi dengannya. Saya ambil contoh misalnya Anda punya novel yang paling bagus misalnya, novel apapun itu, atau cerita-cerita. Ya, Anda baca misalnya yang familiar, yang tenar, yang apa. Coba lakukan bacaan itu 17 kali dalam sehari. Atau nggak usah 17 kali, 3 kali sehari baca itu. Sanggup nggak? Ya, sehari 3 kali sanggup. Hari kedua 3 kali lagi. Sanggup. Hari ketiga lakukan itu selama sebulan penuh. Saya punya keyakinan Anda baru membaca hari kedua sudah hafal deh. Sudah hafal deh. Pada akhirnya Anda nggak mau baca lagi. Ya. Al-Quran tidak. Tidak pernah ada orang mengeluh bosan baca Al-Fatihah. Padahal dia bacakan 17 kali dalam sehari. Selama hidupnya sejak dia balik. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Al-Quran satu-satunya kitab. Al-Quran satu-satunya firman Allah yang tidak pernah mengalami perubahan sampai saat ini. Ya, sejak dia pertama diturunkan, Iqra tetap Iqra, alam tetap alam. Tulisannya sama, alif lam dan mim. Satu dibaca alif lam mim,
satu dibaca alam. Sampai sekarang tak pernah tertukar. Harakatnya tak ada yang hilang, hurufnya tak tertukar sampai sekarang. Karena Allah menjaminnya. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah menurunkan Al-Quran sebagai pengingat kepada manusia bahwa ini bukan karya manusia tapi ini firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami yang menjamin ini tidak akan pernah mengalami perubahan. Kami jaga, kata Allah. Nah, karena itu kalau masih ada yang ragu, bahasa Quran sederhana, buat yang semisalnya. Kalau benar-benar karya manusia, tentu manusia akan buat. Kalau benar ini rekayasa manusia, tentu manusia akan bisa bikin yang sama. Kata Allah, silahkan bikin satu surah saja. Ya, Al-Baqarah ayat 2, 3-24 misalnya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Ya, kalau Anda merasa ragu, bahkan nuduh Al-Quran bukan firman Allah, ya, padahal ini firman kami turunkan pada hamba kami Muhammad SAW, kata Allah, maka silahkan buat satu surat aja, jangan banyak-banyak. Ya, Al-Quran punya 114 surah, Anda buat satu surah aja yang mirip, yang sama dengan itu. Kalau bisa, wad'u syuhada'akum, ya, min dunillahi in kuntum shadiqin. Ayo ajak teman-teman Anda, kumpulkan semua. Bahkan di surah Al-Isra ajak, kalau Anda punya teman jin juga ajak jinnya sekalian. Dan tak ada yang mampu. Ya, karena itu kalau Anda ingin mengetahui apakah Al-Quran firman Allah, maka caranya mudah. Belajarlah membaca Al-Quran itu, belajar mengajinya, dan belajar mengamalkannya. Maka Anda akan menyadari sepenuhnya bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu